Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi kami dengan judul Integrated Marketing Communication atau disingkat dengan IMC. Saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu pengertian IMC atau Integrated Marketing Communication, di mana Integrated Marketing Communication ini menurut The American Association of Advertising Agencies pada tahun 1989 bahwa IMC merupakan konsep dari perencanaan komunikasi pemasaran yang memperkenalkan nilai tambah dari rencana komprehensif yang mengevaluasi peran-peran strategi dari berbagai disiplin komunikasi, misalnya periklanan umum, respon langsung, promosi penjualan dan PR, dan mengombinasikan disiplin-disiplin tersebut dalam rangka memberikan kejelasan, konsistensi dan dampak komunikasi yang maksimal. Jadi, IMC ini merupakan singkatan dari Integrated Marketing Communication yang secara singkat akan salah satu strategi pemasaran yang mengutamakan keselarasan antara brand milik kita dengan konsumen. Sama halnya dengan kehidupan bersosialisasi, maka dalam menerapkan strategi pemasaran ini juga harus disertai atas komunikasi secara mendalam. Maka, sebagai seorang marketer dalam melakukan strategi pemasarannya, kita diharuskan mampu untuk berkomunikasi yang baik untuk menjaga keselarasan dan kekuatan brand milik kita kepada konsumen. Selanjutnya, strategi MC ini atau Integrated Marketing Communication ini sudah banyak dikenal dan diterapkan di berbagai perusahaan besar di Indonesia sebab Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik Integrated Marketing Communication atau yang disingkat dengan IMC. IMC memiliki beberapa karakteristik esensial yang menyediakan fondasi filosofis tentang strategi tersebut. Karakter tersebut sangat penting dipahami oleh marketer agar tidak salah langkah dalam mengimplementasikan strategi IMC. Berikut 5 karakter IMC menurut Terence Aship. 1. The consumer business customer must represent the starting point for all marketing communication activities. Atau konsumen atau pelanggan bisnis harus memiliki titik awal untuk semua kegiatan komunikasi pemasaran. Kemudian segala bentuk aktivitas IMC harus berangkat dari perilaku konsumen. Marketer perlu mengetahui karakter, kebutuhan, keinginan dan ketertarikan konsumen berdasarkan pendekatan outside in bukan inside out. Kemudian yang kedua, using in all marketing communication tools that to the task, atau yang artinya gunakan setiap dan semua alat komunikasi pemasaran yang sesuai dengan tugasnya. Kemudian yang ketiga, multiple messages must speak with a single voice, atau yang berartikan beberapa pesan harus berbicara dengan satu suara, di mana setiap program pemasaran harus berbicara tentang hal yang sama, sehingga tidak ada satupun kegiatan komunikasi yang menyampaikan pesan-pesan yang kontradiktif satu dengan yang lainnya. Yang keempat, build relationship rather than influence, yang artinya membangun hubungan daripada terlibat hubungan asmara. Dan yang kelima, don't lose focus of the ultimate object effect behavior, atau yang dimaksud dengan jangan kehilangan fokus dari tujuan akhir atau pengaruh perilaku, di mana tujuan akhir dari IMC adalah mempengaruhi perilaku target pasar. Untuk itu, program-program IMC tidak boleh hanya berfokus pada kegiatan membangun brand awareness, tetapi berupaya untuk mendorong bentuk-bentuk respons perilaku atau behavioral response. Sekian dan terima kasih. Advertising, iklan merupakan proses pengiriman pesan dalam bentuk non-personal tentang produk atau jasa tertentu melalui media atau saluran publik yang dibayar oleh sponsor. Ada beberapa jenis media yang dapat digunakan sebagai sarana iklan, yaitu yang pertama televisi, kedua majalah, 3 koran, 4 bioskop, 5 internet, 6 outdoor advertising.
Public Relation. Dalam strategi IMC, Public Relation atau PR merupakan senjata yang sangat krusial dalam meyakinkan pasar. PR bertugas mengelola korporasi brand dan menjaga reputasi perusahaan agar tetap baik di mata konsumen pada masa yang akan datang. Menurut Broom and Smith 1979 dan Dorsey dan Broom 1995, ada dua peran PR yang paling dominan, yaitu The Communication Manager dan The Communication Technician. The Communication Manager, yaitu tugas dari manajer komunikasi adalah merencanakan dan mengelola program-program PR, memberikan masukan atau advice kepada pihak manajemen, membuat kebijakan komunikasi, dan memonitor pelaksanaannya. Yang kedua yaitu The Communication Technician, yaitu tugas dari teknisi komunikasi melaksanakan program PR di wilayah teknisi dan operasional seperti menulis press release, mengorganisasi kegiatan, dan membuat konten website. Biasanya teknisi ini tidak terlalu berperan serta dalam aktivitas riset dan evaluasi. Baik, saya akan melanjutkan materi kami tentang event sponsorship. Di sini kita ketahui yaitu event sponsorship. Inti dari aktivitas sponsorship adalah pertukaran antara sponsor atau pemberi sponsor dan spons atau penerima sponsor, di mana sponsor memperoleh hak untuk mengasosiasikan dirinya dengan aktivitas sponsorship, sementara spons menerima bayaran atau fee dari sponsor tersebut. Dengan kata lain, event sponsorship merupakan dukungan finansial atau fasilitas kepada penyelenggara dengan kompensasi berupa publisitas brand. Fungsi sponsorship yang paling utama adalah mengangkat nilai suatu brand. Di sini juga kita harus mengetahui ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menjalankan event sponsorship, antara lain yaitu 1. Image matchup, 2. Target audience fit, 3. Sponsor misidentification, 4. Cutter, 5. Complaint outer marketing communication elements, 6. Economic viability. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Terlebih dahulu, perkenalkan, saya atas nama Martina Helmi Dayanti Jagata. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang personal selling. Personal selling mengandung pengertian proses kontak langsung dengan konsumen maupun jaringan reseller atau dealer. Terlebih dahulu kita ketahui dulu tentang pengertian reseller. Pengertian reseller di sini adalah orang yang membeli produk dari pihak lain untuk dijual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan. Sementara dealer adalah orang yang berperan penting atau orang yang sering kita lihat atau temukan di pasaran, di mana melakukan permintaan dan penawaran. Baik, di sini Rositer dan Bellman membagi personal selling ke dalam 6 tipe dasar, yaitu yang pertama regular retail selling, yang kedua small business selling, yang ketiga trade selling, yang keempat high-end retail selling, yang kelima technical selling, dan yang keenam telemarketing. Baik, selanjutnya yaitu tentang analisis SWOT. Pertama sekali kita ketahui dulu tentang kekuatannya. Kekuatan dari apa yang kami diskusikan atau dari topik pembicaraan kami, topik diskusi kami tentang IMC, yaitu kekuatannya di sini yang kami ambil yaitu proses promosi jauh lebih efektif dan jangkauan lebih luas. Sementara peluangnya yaitu peluang dalam melakukan IMC ini yaitu cakupan yang luas sehingga mendapatkan konsumen-konsumen baru yang belum pernah kita